Iya, selamat datang rekan-rekan pembelajar Pancasila di channel ini. Jadi sebenarnya memang channel ini baru kepikiran dibuatkan beberapa hari yang lalu supaya kemudian mempermudah saya berinteraksi dengan para mahasiswa yang saya ajar, baik itu mata kuliah hukum, demikian juga MKU ya, Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi maksud saya nanti ketika secara konseptual kita belajar melalui platform ini, jadi rekan-rekan pembelajar bisa uh, belajar materi secara langsung dengan melihat YouTube ini, dan kemudian nanti dengan Google Meet kita lebih banyak berdiskusi tentang beberapa kasus, khususnya tentang implementasi semua sila, sila 1, 2, 3, 4, 5. Karena sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang tokoh-tokoh atau semacam nabi-nabi di dalam bangsa kita ya. Anggap saja sebagai nabi bangsa atau orang-orang yang berjuang habis-habisan untuk mendirikan bangsa ini. Kemudian kita mendapatkan semacam ya, ini semacam kitab suci bernegara atau semacam pegangan fundamental yang sangat penting dalam bernegara, itu Pancasila, dan kelima sila itu harus kita dalami. Dan untuk mendalami sila itu kita harus mengkaji uh, bagaimana sila-sila itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Jadi semacam kasus, nanti kita akan lihat pro kontra terhadap kasus tersebut, lalu kita lihat bagaimana sila menyelesaikannya. Maka saya harapkan sekali rekan-rekan menyelesaikan pembelajaran ini, materi ini, karena ini akan mengantarkan kita kepada diskusi-diskusinya. Jadi saya harap ditonton sampai habis supaya kita bisa maksimal dalam diskusinya nanti. Baik, minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang uh, kedudukan atau bisa dikatakan fungsi Pancasila dalam negara kita. Ya, saya sudah mengajarkan itu, sebenarnya hanya review saja sifatnya. Orang sebut sering sekali dengan istilah trilogi Pancasila soal fungsi Pancasila di negara kita. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Saya menyebutnya sebagai aspek yuridis ya. Dia memenuhi aspek yuridis, memberikan kepastian di negara kita secara hukum. Pancasila mengambil posisi sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Nanti kita akan lihat teori-teori dari beberapa ahli yang mendalam soal hal ini. Yang kedua, dari aspek sosiologis, dia merupakan falsafah bangsa atau filosofi Segrons lah kalau Soekarno sebutkan itu ya. Menjadi falsafah bangsa, pandangan bangsa, worldview bangsa. Dalam berbangsa bernegara, maka dia menjadi pandangan hidup kita, yaitu Pancasila. Dan yang terakhir, sebagai ideologi negara. Ini merupakan aspek filosofis. Dia merupakan sesuatu yang dipercaya, ya, berasal dari kata iden dan logos. Iden itu cita, kepercayaan, keyakinan yang dipercaya bahwa uh, dengan Pancasila kita bisa mencapai tujuan negara ini didirikan. Kira-kira begitu ya, sebagai ideologi. Nah, tapi hari ini kita akan lebih berfokus kepada Pancasila sebagai dasar negara. Dia lebih condong kepada aspek yuridisnya. Kalau bicara aspek yuridis dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita tidak bisa terlepas dari uh, yang namanya nilai, norma, dan moral. Saya yakin Anda sudah sering mendengarkan ini. Tapi antara nilai, norma, dan moral itu ada satu hubungan atau relasi yang tidak terpisah satu sama lain, yang kemudian nanti kita bisa melihat bahwa Pancasila dia juga mengambil posisi sebagai sumber dari segala sumber nilai ya, atau system of values. Semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu merupakan kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan satu sama lain. Ya, bahkan ada di buku Anda itu nanti kalau baca ada namanya hubungan hierarki piramidal ya. Norma dan moral. Kita akan kupas one by one ya, satu persatu. Nah, nilai. Kalau menurut Frankl ini, dia mengatakan bahwa value atau nilai itu adalah ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang itu penting, ya. What something is important in life, ya. Apa yang important in life, ya. Apa yang penting, ya. The idea concept about what something is important in life. Sesuatu yang kamu anggap penting dalam hidup kamu itu adalah nilai, ya.
Di awal pertemuan saya mengajar Pancasila kepada Anda, saya sudah sebutkan kepada Anda bahwa apa yang Anda percaya itu sangat mempengaruhi nilai Anda, dan nilai Anda sangat mempengaruhi cara pandang Anda, dan cara pandang Anda akan sangat langsung berpengaruh terhadap perilaku Anda. Itu nilai. Yang kedua, norma. Kalau norma, dia merupakan petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan maksud mengatur setiap perilaku manusia. Jadi petunjuk hidup berisi perintah ataupun larangan yang secara bersama-sama disepakati oleh sekelompok masyarakat atau orang untuk dijadikan acuan atau pijakan bersama supaya hidupnya bisa tentram dan nyaman. Dan yang terakhir, moral ya. Nah, moral itu adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku manusia. Nah, kalau kita lihat ini, nilai itu juga langsung berhubungan dengan norma, norma itu juga langsung berhubungan dengan moral. Ya, nilai yang tadinya bersifat abstrak, dia menjadi konkret ketika dia berubah menjadi norma. Dan ketika norma itu ditaati dan dilakukan oleh masyarakat, maka lama-kelamaan dia membentuk moral. Karena apa? Dia dianggap pegangan atau menjadi ajaran mana yang baik, mana yang buruk. Yang diperintahkan itu baik, yang dilarang itu buruk. Ya, maka antara nilai, norma, dan moral tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itu makanya juga ada yang mengatakan hukum itu merupakan pancaran moral, bahwa hukum itu merupakan uh, konkretisasi dari moral atau ajaran-ajaran yang baik dan yang buruk, sehingga dia lebih konkret untuk ditaati. Pancasila sebagai dasar negara, paling tidak ada dua tokoh yang sangat penting. Tokoh yang pertama adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen itu punya murid namanya Hans Nayaski. Ya, Hans Kelsen dia punya konsep bahwa dalam teori piramidal atau hierarki perundang-undangan, di paling puncak itu ada namanya grand norm atau aturan dasar. Lalu aturan dasar itulah yang mewadai norma-norma di bawahnya. Bisa kita lihat aturan dasar di sini dalam konteks kita, kalau kita mau paralelisasi itu adalah konstitusi, dan norma-norma itu yang di bawahnya itu adalah aturan-aturan di bawah undang-undang dasar seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan menteri, peraturan menteri dan peraturan daerah. Tapi kemudian itu disempurnakan oleh muridnya Hans Nayaski. Dia mengatakan bahwa sebenarnya di atas grand norm itu ada stat fundamental norm. Ya, ada norma yang mendasar dan fundamental yang dimiliki sebuah negara, yang itu menjadi acuan terhadap Standardgesetz, ya, atau aturan dasar atau grand norm dalam bahasanya si Hans Kelsen. Lalu turun kepada formal gazette atau aturan formal. Aturan formal yang masukkan situ ya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, presiden, menteri, peraturan daerah. Tetapi yang menarik dalam Hans Nayaski, dia percaya bahwa dia meyakini dan dia mengeluarkan satu teori bahwa di atas aturan dasar itu ada yang namanya stat fundamental norm. Dan ini dalam konteks kita berbangsa bernegara, kita melihat Pancasila sebagai stat fundamental normnya. Ya, jadi Pancasila berfungsi sebagai stat fundamental norm atau norma dasar sebuah negara. Ya, kenapa dia menjadi stat fundamental norm? Ibaratnya kita membangun sebuah rumah, ya, maka fondasinya, kalau negara kita adalah rumah, maka fondasinya itu adalah Pancasila. Bangsa ini, negara ini dibangunkan itu berdasarkan Pancasila. Ya, bayangkan kalau Pancasila diganti, itu sama dengan artinya Pancasila itu, kalau tadi dia merupakan fondasi rumah kamu, maka fondasi rumah kamu harus hancurkan. Kalau kamu hancurkan fondasi rumahmu, negara bangunannya hancur. Dalam konteks bernegara, kalau dasar negaranya kamu hancurkan, dengan sendirinya kamu sedang menghancurkan negara itu sendiri. Itu kira-kira pembelajaran penting tentang Pancasila sebagai dasar negara. Karena dia merupakan hierarki peraturan perundang-undangan, maka Pancasila menjadi acuan norma terhadap undang-undang yang dibawanya. Bahkan dalam konteks teori Hans Nayaski, undang-undang yang ada di Indonesia atau peraturan perundang-undangan, nanti Anda baca di Undang-Undang 12 tahun 2011, ya, setiap peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum. Ya, itu dia kalau teori Hans Kelsen dan Hans Nayaski. Maksud saya sedemikian pentingnya lah Pancasila dasar negara. Ya, ini dia contohnya ya, stat fundamental Pancasila.
Terus di bawahnya itu ada beberapa peraturan perundang-undangan ya. Yang itu nanti Anda bisa temukan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kembali kita melihat menilik sejarah. Bagaimana dulu akhirnya para founding fathers kita merumuskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Kita tahu ketika Jepang kalah, ya, ketika Hiroshima Nagasaki itu hancur, akhirnya mereka yang sejak awal sudah karena Indonesia juga dijanjikan kemerdekaan dan terlibat dalam perang Asia Timur Raya, tapi kemudian Hiroshima Nagasaki hancur, artinya Jepang kalah. Ya, secara kedaulatan mereka sedang mengalami keguncangan dan akhirnya mereka menjanjikan kita dan memberikan kita sebuah badan namanya BPUPK. BPUPK sebenarnya karena Indonesia belum berdiri. Jadi semacam badan yang mempersiapkan kemerdekaan kita. Yamin, Soekarno, dan ada 62 orang yang terlibat di dalam keanggotaan BPUPKI. Dan disitulah tokoh-tokoh yang kita sebut kemarin di kelas Anda seperti Johannes Latuharhari, Lim Kunyang, demikian juga tokoh-tokoh lain seperti Yamin, Supomo ada di dalamnya. Ya. Nah, Soekarno menyebut dasar negara kita itu adalah filosofi sekronslah bagi Indonesia yang merdeka atau pandangan hidup, ya, fundamen, filsafat secara fundamental, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Ini tadi yang saya katakan analogi tadi, Indonesia merupakan bangunan dan Pancasila sebagai fondasinya, ya. Atau Soekarno lebih cepat menyatakannya sebagai Weltanschauung, ya, Weltanschauung, yang artinya dia merupakan dasar negara. Ya. Nah, bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Sekarang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Ya, nanti kita akan lebih banyak belajar itu di mungkin nanti ada waktu untuk menceritakan soal konstitusi ya, Pancasila, HAM dan konstitusi. Tapi di sini saya menjelaskan kepada Anda bahwa Pancasila ketika dia menjadi sebagai sumber tertib hukum dan dia dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara material ya, dia menunjuk materi pokok ya, materi pokok dari pembukaan itu sendiri. Sebenarnya yang menjadi poin penting dari pembukaan itu adalah Pancasila. Itu makanya batang tubuh bisa diamandemen, tetapi yang namanya pembukaan itu tidak bisa diamandemen. Makanya sia-sia sekali kalau ada orang berteriak-teriak ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa? Karena kalau Pancasila kamu rubuhkan, itu sama dengan Indonesia kamu rubuhkan. Dan kalau kamu ingin rubuhkan Pancasila, itu sama dengan kamu harus mengubah pembukaan undang-undang dasar kita atau mukadimah kita. Dan ketetapan MPR sudah menyatakan pembukaan itu tidak bisa diamandemen. Kenapa? Karena di sana ada Pancasila, ada dasar negara kita. Nah, bagaimana hubungan dia penjabaran Pancasila? Yang pertama, kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar, dengan batang tubuhnya, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar kita itu bersifat kausal organis. Hubungan kausal maksudnya bahwa keberadaan batang tubuh itu, dia merupakan bagian yang nggak terpisahkan dari pembukaan. Ya, bahwa Pancasila menjadi acuan dasar di dalam merumuskan batang tubuh. Ya, keberadaan batang tubuh yang ada ya, itu sangat dipengaruhi dengan keberadaan Pancasila. Itu sebab akibat kan kalau kausal itu kan. Sementara kalau hubungan organis maksudnya satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Artinya tidak bisa diaturkan dalam batang tubuh sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila. Ya. Tidak boleh ujuk-ujuk misalnya ada peraturan atau hal-hal misalnya soal presiden, lembaga-lembaga negara yang keberadaan lembaga-lembaga itu bertentangan dengan Pancasila, nggak boleh. Ya. Jadi dengan dijabarkannya Pancasila di dalam pasal-pasal, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi sebenarnya dia menjadi hukum positif. Ya, dia menjadi sumber hukum bagi hukum positif yang ada. Ya. Jadi ini penting sekali, saudara, untuk memahami urgensi bahwa ketika Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, itu berimplikasi besar dan luas untuk bangsa kita. Ya, kita sudah belajar kapan lalu bahwa Pancasila itu menjadi jati diri bangsa kita. Kita sudah belajar bahwa Pancasila itu sesuatu yang sangat mulia yang harus dijaga, yang harus dia sudah bersifat final. Dia bukan sesuatu yang diciptakan, tetapi dia merupakan nilai-nilai luhur yang digali,
yang kemudian dirumuskan sedemikian rupa lalu dianggap menjadi kesepakatan bersama yang dijadikan pegangan oleh bangsa negara kita, ya. Jadi beberapa kali bangsa kita mengubah konstitusinya, paling satu kali itu ketika ada konstitusi RIS, ya. Kemudian ada pergantian konstitusi di negara kita, perubahan konstitusi itu sudah sebanyak 8 kali. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, tapi kemudian ada beberapa kali agresi militer Belanda itu, ya, akhirnya kita ada konferensi Weza Bundar, dan akhirnya salah satu keluarannya itu adalah hasilnya adalah menjadikan negara kita menjadi negara serikat, karena Belanda juga ingin menguasai Indonesia dan membuat Indonesia itu terpecah-pecah supaya gampang menguasainya. Akhirnya ada negara serikat dan ada konstitusi RIS. Yang berikutnya ada Undang-Undang Dasar sementara. Kembali, ya, hanya setahun saja dan kita sudah berhasil berkonsolidasi dan kembali merumuskan bahwa kita tidak negara serikat tapi negara kesatuan, tapi dengan konsep konstitusi Undang-Undang Dasar 1950. Tapi itu usianya sampai 1959, kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah 4. Lalu 99 itu amandemen pertama, UUD NRI amandemen pertama, amandemen kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada 8 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Kalau Anda nanti tes PNS barangkali ada pertanyaan, ada berapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia? Maka jawabannya adalah ada 8 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, tetapi kalau kita lihat dalam setiap konstitusi itu nilai-nilai Pancasila tidak pernah terlepas dari konstitusi tersebut. Karena tadi pernyataan bahwa semua bisa kamu amandemen, semua bisa kamu rubah batang tubuh, jangan sampai pembukaan kamu rubah. Kenapa? Karena pikiran, idea, atau sering disebut sebagai cita-cita bangsa kita ada dalam pembukaan. Dan di dalam pembukaan pula lah ada yang namanya stat fundamental non kita, ya. Jadi di pembukaan itu, saudara, kalau Anda lihat itu ada visi negara kita dan ada tujuan negara kita, ya. Bagaimana masyarakat supaya adil dan makmur, sejahtera sentausa, mensejahterakan umum, ya kan, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan di dalamnya ada juga national values kita. National values itulah sesuatu yang tidak bisa dirubah, nilai yang tidak bisa dirubah, ya, norma yang tidak bisa dirubah, ya kan? Karena dia sebagai sumber tertib hukum, karena dalam Pancasila dianggap ada petunjuk hidup yang diyakini ada perintah dan larangan di dalamnya, ada penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada penghormatan terhadap kemanusiaan, ada persatuan Indonesia, ada penghormatan terhadap demokrasi. Demikian juga ada penghormatan terhadap social justice atau keadilan sosial. Itu makanya kalau Anda lihat pidato Soekarno ketika dia di Amerika, di Kongres Amerika saat itu, wah, banyak yang sangat appreciate dengan pidatonya karena emang luar biasa sekali bagaimana Soekarno menjelaskan fundamental non kita, ya. Itulah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Berikutnya, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita. Pokok pikiran yang pertama itu berintikan persatuan. Bahwa negara kita itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Setiap orang yang ada di Indonesia itu harus dilindungi. Itu harus terproteksi oleh negara. Tak boleh satupun tak terproteksi. Sejahat-jahatnya teman-teman kita yang fundamentalis teroris, mereka adalah warga negara kita, mereka harus diproteksi dan ditolong. Mereka adalah saudara kita yang harus disadarkan. Mereka bagian dari negara kita. Sekesal-kesalnya kita dengan orang-orang yang berteriak-teriak mengganti Pancasila, tetap mereka adalah saudara kita. Itu pikiran pokok yang pertama. Yang kedua, berintikan keadilan sosial. Bahwa di dalam pokok pikiran pembukaan kita ada keadilan yang harus diperjuangkan untuk semua rakyat Indonesia. Yang ketiga itu kedaulatan rakyat. Bahwa kita negara demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan yang terakhir itu adalah berintikan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa negara kita berdasarkan ketuhanan, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah 4 pokok pikiran pembukaan kita, sehingga ini yang sangat fundamental yang tak boleh digoyahkan oleh karenanya Pancasila sebagai dasar negara harus dapat diimplementasikan
dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAM. Baik dalam menangani corona saat ini yang sedang terjadi di bangsa kita, Pancasila harus menjadi acuan dan menjadi rujukan sebagai sumber utama untuk kebijakan dapat diambil. Baik itu kebijakan yang sifatnya penetapan atau basicing, baik juga kebijakan negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau regeling, ya, supaya setiap kebijakan di bidang politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan itu terintegrasi satu sama lain, tidak bertentangan satu sama lain, karena dia dibangun dalam fondasi yang sama, dia dibangun di dalam dasar yang sama, yaitu Pancasila. Kira-kira ini hal yang dapat saya sampaikan soal Pancasila sebagai dasar negara. Semoga ini jelas buat Anda semua sebagai pembelajar Pancasila, dan semoga nanti ditanya jawab kita melalui platform Google Meet itu bisa menolong kita lebih dalam memahaminya. Atau mungkin diskusi dalam kelas ketika sudah memungkinkan untuk mendiskusikan. Tapi dalam kondisi sekarang tentu tidak memungkinkan untuk berdiskusi di dalam kelas. Tapi kita bisa buka platform-platform online untuk membahasnya. Ya, kira-kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa berguna, jadi berkah, dan kita semakin menyadari bahwa salah satu anugerah terbesar untuk bangsa kita itu adalah Pancasila. Dia adalah dasar negara yang harus kita junjung tinggi, pertahankan keberadaannya di Indonesia. Terima kasih, dan semoga Anda bisa terbantukan oleh materi ini, dan jangan berhenti di Anda. Semoga ilmu ini juga bisa berguna bagi orang lain ketika Anda berinteraksi dengan mereka. Oh ya, dan jangan lupa Anda, keberlanjutan channel ini perlu sekali ya, supaya adik-adik kamu yang akan datang juga bisa belajar langsung. Kalau Anda tidak keberatan, silakan subscribe sehingga ini bisa menolong kita dan channel ini bisa bertahan lama. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila.